Kapan Fikayo Tomori akan kembali? AC Milan akan segera menyambut kembalinya Fikayo Tomori ke skuadnya, yang diharapkan memberikan dorongan besar untuk sisa musim ini, dengan kemungkinan penampilan kembali yang sangat penting dalam pertandingan krusial di sisa musim ini. Menurut laporan dari calciomercato.com, bek tengah asal Inggris ini diharapkan sudah tersedia untuk dipilih kembali sebelum pertandingan Serie A melawan Lazio pada Sabtu, 2 Maret mendatang. Pertandingan melawan Lazio dijadwalkan sebagai pertemuan penting dalam perebutan posisi 4 besar di klasemen. Meskipun Milan memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisinya dan meraih tiket Liga Champions, setiap kemenangan melawan rival-rival yang juga bersaing keras untuk posisi tersebut akan sangat berharga. Tomori telah kembali berlatih dengan tim pada Jumat pekan lalu, tetapi pertandingan melawan Atalanta datang terlalu cepat bagi mantan pemain Chelsea tersebut untuk tampil kembali. Diperkirakan bahwa dia akan bergabung dalam latihan bersama rekan-rekan setimnya pada hari Selasa, dan berpotensi tampil dalam beberapa menit pada pertandingan melawan Lazio di hari Sabtu. Namun, jika dia belum siap untuk bermain melawan Biancocelesti, maka kemungkinan besar dia akan menjadi pilihan dalam leg pertama babak 16 besar Europa League melawan Slavia Praha. Tomori telah absen sejak 22 Desember ketika dia mengalami cedera saat melawan Salernitana, jadi kemungkinan dia akan memerlukan waktu untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Meski demikian, kehadiran kembali Fikayo Tomori akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi AC Milan dalam upaya mereka mempertahankan posisi di papan atas klasemen Serie A dan meraih sukses di kancah Eropa. Melawan Atalanta, Theo Hernandez sukses catatkan 2 pencapaian spesial. Theo Hernandez menjadi berita utama dalam pertandingan AC Milan melawan Atalanta bukan hanya karena ini adalah penampilannya yang ke-200 untuk klub tersebut, tetapi juga karena prestasi luar biasa yang ia capai dalam 5 musim terakhir. Menurut laporan dari Opta, via Milan News, bek asal Prancis ini menjadi bek ketiga yang mencetak setidaknya 20 gol dan mendapatkan setidaknya 20 assist dalam 5 musim terakhir di 5 liga top Eropa. Pencapaian ini menegaskan reputasinya sebagai salah satu bek sayap menyerang terbaik di dunia. Pada pertandingan melawan Atalanta, Hernandez memberikan assist untuk gol pembuka Rafael Leao, menambah daftar kontribusinya yang mengesankan. Dalam 5 musim terakhir, dia telah mencetak 26 gol dan memberikan 20 assist, mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci di lini belakang Milan. Prestasi Hernandez juga menempatkannya dalam kategori yang langka, bersama dengan pemain lain seperti Achraf Hakimi dan Rafael Guerreiro, yang mampu mencatatkan pencapaian serupa di klub-klub besar Eropa. Namun, performa menawan Theo Hernandez telah membuatnya dilirik beberapa tim besar. Bayern Munich dikabarkan tertarik padanya dan melihatnya sebagai pengganti ideal untuk Alphonso Davies, yang dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid jika tidak menyetujui kontrak baru dengan Bayern. Percakapan tentang masa depan Hernandez tidak hanya mencakup kesuksesannya di lapangan, tetapi juga tentang minat dari klub-klub besar Eropa. Meskipun demikian, dengan penampilannya yang konsisten dan kontribusinya yang terus meningkat bagi AC Milan, Theo Hernandez menjadi salah satu aset utama yang sulit dilepas bagi Rossoneri. AC Milan ada dalam DNA Roberto De Zerbi. Meskipun Roberto De Zerbi saat ini tampaknya teguh bertahan di Liga Premier Inggris, kabar terbaru mengindikasikan bahwa pelatih tersebut mungkin mempertimbangkan kembali ke Italia, dengan AC Milan sebagai destinasi potensial. Menurut Michele Criscitiello dari Sport Italia, dalam kolom terbarunya, ia memperbarui informasi terkait masa depan De Zerbi. Saat ini, De Zerbi memimpin Brighton yang akan berhadapan dengan Roma di babak 16 besar Liga Eropa. Criscitiello menyatakan bahwa De Zerbi bisa saja meninggalkan Brighton pada akhir musim, tetapi bukan pergi dari Liga Premier. Hal ini disebabkan oleh minat dari 5 klub papan atas di Inggris yang mengawasinya dengan penuh kagum atas kinerjanya. Masih menurut sang jurnalis, De Zerbi juga mempertimbangkan peluang di Spanyol. Namun, cintanya pada Italia membuatnya juga mempertimbangkan klub-klub di negara asalnya.
De Zerbi telah jatuh cinta dengan AC Milan. Setelah pengalaman di Brescia, dan mungkin Foggia, Milan ada dalam DNA-nya. Tumbuh di Milanello, dia memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Rossoneri. Dia dapat mewujudkan ambisi yang tidak bisa dia capai sebagai pemain sepak bola untuk klub tersebut. Namun, satu hal yang pasti dalam karir De Zerbi, dia tidak akan pernah melatih Atalanta, tambah Criscitiello. Meskipun masih banyak pertandingan tersisa musim ini dan banyak poin yang bisa diperebutkan, spekulasi tentang pelatih kepala AC Milan di musim depan terus bergulir. Dengan Stefano Pioli yang hampir mencapai 5 tahun di klub dan tekanan untuk meraih trofi semakin besar, kemungkinan pergantian pelatih menjadi semakin nyata. AC Milan dan Juventus jadi tim Serie A yang paling banyak merugi di bursa transfer. AC Milan dan Juventus menemui kesulitan besar dalam menghasilkan uang di bursa transfer selama 5 tahun terakhir, demikian laporan dari Chies Football Observatory, melalui calciomercato.com. Studi ini mengungkap bahwa kedua klub ini menjadi dua tim yang paling banyak kehilangan uang pada bursa transfer Serie A dalam periode 5 tahun terakhir. Hal ini menjadi sorotan karena tidak lazim bagi klub-klub terbesar untuk menempati peringkat yang rendah dalam hal ini. Khususnya, Juventus dan Milan cenderung kehilangan lebih banyak uang karena mereka tidak selalu menjual pemain dengan harga yang lebih tinggi dari yang mereka beli. Ini terjadi karena kedua klub ini memiliki aliran pendapatan yang lebih besar dari klub-klub lain, sehingga mereka cenderung mempertahankan pemain mereka daripada menjualnya. Di sisi lain, klub-klub seperti Sassuolo, Udinese, Atalanta, dan Empoli telah berhasil menghasilkan keuntungan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Strategi yang diterapkan oleh klub-klub ini adalah membangun atau membeli pemain dengan harga terjangkau untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Namun, Inter menonjol dalam hal ini dengan kehilangan uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan AC Milan dan Juventus. Nerazzurri hanya kehilangan 19 juta euro selama 5 tahun terakhir, sementara Milan mengalami kerugian sebesar 205 juta euro dan Juventus bahkan lebih banyak lagi dengan kerugian mencapai 220 juta euro. Kinerja yang baik dari Direktur Inter, Beppe Marotta, dalam mengelola bursa transfer selama beberapa musim terakhir menjadi bukti nyata dari perbedaan pendekatan klub tersebut dalam hal manajemen finansial dan strategi transfer. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi yang berkelanjutan dan perencanaan yang matang dalam kesuksesan sebuah klub dalam jangka panjang.